Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya pada hari ini? Sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa, mudah-mudahan lebih baik daripada hari yang lalu gitu. Oke, baik anak-anak, untuk mengawali ini Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir Pak Ketua? Hadir semua Pak, Alhamdulillah sehat-sehat semua hari Hadir ini. semua. Oke, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, supaya kita dapat keberkahan dan kepemahaman tentang materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Jadi untuk ketua kelas, mohon untuk disiapkan dulu dan berdoa kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran ini, siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Baik, sebelumnya coba anak-anak perhatikan, ada enggak sampah di sekeliling anak-anak semuanya? Jika ada, mohon dibuang dulu ya. Nggak ada Pak, udah. Baik, alhamdulillah. Yang kedua, coba Bapak butuh konsentrasi untuk anak-anak kita semuanya, karena pelajaran kita butuh konsentrasi yang tinggi agar pemahamannya juga tinggi hari ini, anak ya. Jika nanti Bapak katakan pegang tangan berarti anak-anak silakan pegang tangan juga. Begitu ya? Ya Pak. Oke, untuk teman, coba anak-anak pegang hidung. Iya, iya, oke, baik, baik. Meskipun konsentrasinya agak sedikit ada yang kurang, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan setelah ini akan lebih konsentrasi lagi dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk hari ini atau pertemuan yang sudah atau minggu kemarin, ingat anak-anak kita belajar tentang apa? Masih ingat Pak? Ya, apa itu? Sholat jenazah Pak. Baik. Bagaimana kira-kira anak-anak menyampaikan, barangkali tidak ada yang tidak hadir atau beda kelas dengan kita waktu itu. Bagaimana anak menyampaikannya? Nah, kemarin kami duduk-duduk Pak, membualkan dan juga menunjukkan catatan yang kami catat Pak. Baik, luar biasa. Berarti tingkat pemahamannya luar biasa untuk hari ini. Nah, baik anak-anak, sebagai motivasi kita bersama, sampaikanlah meski hanya satu ayat, kan begitu. Jadi artinya anak-anak luar biasa sudah menyampaikan tentang kebaikan. Nah, kebetulan pada hari ini kita akan masuk materi tentang saling menasehati dalam Islam. Nah, saling menasehati dalam Islam, anak-anak sekalian tahu kira-kira saling menasehati dalam Islam, contohnya di mana ini? Tahu Pak. Oke, pertama apa Pak? Melalui apa Pak? Kalau ada yang salah, kita tegur, kita tunjukkan. Yang benar tuh begini. Itu Pak. Oke, baik. Mungkin anak-anak kami yang perempuan bagaimana? Kalau ada yang tak pakai jilbab, tegur Pak, biar dia menutup aurat. Nah, alhamdulillah berarti anak-anak sekalian sudah mulai paham. Jadi perlu kita sampaikan bahwa anak-anak, materi kita hari ini ada saling menasihati dalam Islam. Nah, sebagai materi inti yang akan kita sampaikan hari ini ada 3 pokok permasalahan yang akan kita sampaikan. Yang pertama mengenai khutbah, yang kedua adalah tablik, dan yang ketiga adalah dakwah. Nah, di mana sebenarnya anak-anak sudah paham semuanya tentang khutbah, tablik, dan dakwah ini. Tetapi banyak yang kurang memahami hal itu dan penerapannya seperti apa. Jadi anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan coba memaparkan tentang apa itu khutbah, apa itu tablik, apa itu dakwah. Jadi sebelum materi ini saya sampaikan, anak-anak silakan keluarkan buku tulisnya. Mungkin barangkali ada catatan-catatan penting kita untuk kita ambil untuk materi ini. Yang perlu menjadi catatan kita atau langkah-langkah kita pada hari ini supaya kita tidak mengambang, dengan tujuan kita adalah yang pertama, silakan nanti anak-anak lihat materi yang akan saya sampaikan, dan kemudian contoh-contoh, apakah itu nanti yang saya contohkan contoh dari tablik, dakwah, atau khutbah, silakan dimaknai bersama. Nah, kemudian anak-anak silakan
menuliskan informasi secara individu. Silakan nanti ambil poin-poin penting. Apa itu pengertian-pengertian yang saya sampaikan nanti. Baik, berikutnya adalah anak-anak silakan membentuk kelompok dan mendiskusikan tentang materi apa yang akan disampaikan setelah ini. Baik, anak-anak sekalian, silakan kita saksikan atau kita lihat bersama materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah sebagai berikut. Baik, untuk yang pertama, kita akan coba menyampaikan kompetensi dasar pada hari ini, 1.8, yaitu sikap spiritual, kemudian menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang 2.8, sikap sosial, yaitu menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Aspek pengetahuan, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian keterampilan, menyajikan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, begini anak-anak, setelah membaca kompetensi dasar, sudah mulai terpikirkan kemana arah yang akan kita capai. Baik, berikutnya adalah mengenai tujuan. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Berikutnya, peserta didik mampu menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Berikutnya, peserta didik mampu menyajikan dan menyampaikan khutbah, tabligh, dan dakwah. Baik anak-anak, sudah mulai tergambarkan ya? Nah, Sudah, untuk Pak. materi pertama, kita sebenarnya ada 3 topik yang akan kita ambil. Namun kita akan coba bahas tentang pengertian daripada khutbah dulu ya, nak. Untuk pertemuan ke depan ada tabligh dan dakwah ya. Jadi, ayo sama-sama kita perhatikan untuk materi khutbahnya. Yang pertama, kata khutbah itu berawal dari kata khotobah yahtubu khutbah, yang artinya bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, khutbah ini sering kita dengar, sering kita ketahui bersama-sama. Apalagi setiap minggunya bagi yang laki-laki ya, bagi yang laki-laki ini paling sering melakukan atau melaksanakan kegiatan pada khutbah ini. Nah, khutbah manakah dia ini nanti ya? Nah, yang pertama ada namanya khutbah Jumat. Yang kedua ada khutbah Idul Fitri. Ketiga ada khutbah Idul Adha. Keempat ada khutbah sholat gerhana bulan atau kusuf, dikenal dengan kusuf. Atau yang kelima khutbah gerhana matahari atau kusuf. Keenam khutbah pada sholat minta hujan atau istisqa. Yang ketujuh khutbah nikah. Dan ke-8 khutbah tatkala wukuf di Arafah. Dalam kesimpulan, khutbah sholat 2 hari raya, sholat istisqa, sholat 2 gerhana pada dasarnya sama dengan khutbah sholat Jumat. Baik anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Sebagai pengetahuan kita bersama, yang poin kedua adalah mengenai tabligh. Kata tabligh berawal dari kata balagho yuballighu tabligho. Artinya menyampaikan atau memberitahu dengan lisan. Nah, menurut istilah, tabligh menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itu mengenai tabligh. Singkat saja dulu. Kemudian orang yang menyampaikan bagi laki-laki itu disebut dengan mubalik. Sedangkan perempuan yang menyampaikan tabligh tersebut dikatakan mubalighah. Yang ketiga, ini ada namanya dakwah. Nah, dakwah berawal dari kata da'a yad'u dakwah. Artinya memanggil, menyeru, atau mengajak. Dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak, kalau dakwah ini yang paling sering kita dengar ada 2. Pertama, ada dakwah melalui dakwah bilisan.
atau dakwah yang bisa disampaikan secara langsung, secara lisan. Nah, kita bisa ajak kawan dengan menyampaikan kebaikan, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui perbuatan dakwah bil hal atau dakwah perbuatan. Nah, konteksnya adalah silakan anak-anak nanti mencari ketentuan dari khutbah, kemudian syarat sah khutbah dan segala hal. Silakan lihat materi yang saya share, yang saya kirim, dan silakan dipelajari dan ambil informasi-informasi penting yang anak-anak dapatkan nanti. Nah, setelah itu, anak-anak akan saya kasih satu contoh tentang ceramah. Silakan ambil kesimpulan apakah ceramah yang saya berikan ini apakah dikategorikan dakwah atau tablik atau khutbah. Jadi silakan anak-anak nanti perhatikan video yang akan sampaikan. Nah, sebelum itu silakan anak-anak membentuk kelompok dan diskusikan bersama dari hasil informasi diskusi. Kemudian yang kedua adalah mendiskusikan video yang saya share ini nanti. Oke, baik anak-anak siap ya? Nah, untuk kelompok saya bentuk pertama ada kelompok Pak Dalang, itu ada Pak Masudi, ada Pak Ibu Nur Hasni, kemudian Pak Belalang, Pak Ahmadi, Bu Juna, kemudian Pak Dolah, itu kelompok Supriyadi dan kawan-kawan. Baik, terima kasih. Silakan anak-anak perhatikan video yang saya share berikut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Silakan disimpulkan tentang pertama ada konsep daripada khutbah saja, tentang khutbah. Apa pengertian dari khutbah, kemudian syarat sah khutbah atau rukun-rukun khutbah, mohon nanti disiapkan. Nah, kemudian yang keduanya adalah membuat contoh daripada pengamatan video yang saya paparkan. Begitu nak ya. Nah, untuk lembar kerja peserta didik boleh diperhatikan di LKPD yang saya bagikan. Nah ya. Baik, anak-anak sekalian, sebagai penutup kita pada hari ini, bagaimana kesimpulan menurut anak-anak sekalian? Baik, ada khutbah, ada dakwah, ada syarat-syarat khutbah, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kita tentunya dan bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai ketemu kembali di pelajaran berikutnya atau materi tentang tablik pada minggu ke depan. Baik, terima kasih anak-anak semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.